Halo kawan BRIN, jumpa lagi dalam program Kabar Kawasan bersama saya Asep Saifuddin, langsung dari Widya Graha BRIN, kawasan Sains Sarwono Prawiro Harjo, Jakarta. Saat ini sedang berlangsung kegiatan seminar dengan judul Transformasi Birokrasi Daerah Pasca Pilkada Serentak 2024, Strategi Penataan Kelembagaan Berbasis Sistem Merit dan Manajemen Talenta, yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN. Dengan terpilihnya kepala daerah baru hasil Pilkada Serentak 2024, mendorong setiap daerah berupaya memperbaiki tatanan birokrasi yang baik, termasuk di dalam menata kelembagaan berbasis sistem merit dan manajemen talenta. Misi tersebut dibahas dalam seminar nasional yang diselenggarakan Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN pada Kamis 19 Desember 2024. Tema kegiatan yang diusung yaitu Transformasi Birokrasi Daerah Pasca Pilkada Serentak 2024, Strategi Penataan Kelembagaan Berbasis Sistem Merit dan Manajemen Talenta. Seminar ini dilaksanakan untuk membentuk komitmen bersama dalam mewujudkan birokrasi daerah yang lebih baik, bersih, dan profesional. Diharapkan, transformasi birokrasi daerah yang berbasis pada sistem merit dan manajemen talenta akan membawa dampak positif sehingga tercipta pelayanan publik yang lebih optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala OR TKPKM BRIN, Agus Eko Nugroho, mengatakan bahwa reformasi birokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, di antaranya korupsi, budaya kerja birokrasi yang masih kaku, dan resistensi terhadap perubahan, juga kompetensi dan profesionalisme ASN yang masih rendah. Saya kira kegiatan ini sebagai langkah konkret dari BRIN, ya, khususnya di OR Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, untuk memberikan kontribusi yang signifikan, berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten, untuk melakukan transformasi birokrasi, mempersiapkan kelembagaan infrastruktur pemerintah untuk mampu menghasilkan sebuah pola kerja birokrasi yang produktif, akuntabel, yang memberikan dampak signifikan pada efisiensi produksi, pelayanan publik yang baik, dan sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten akan semakin signifikan, sekaligus mampu menurunkan problema-problema mendasar di Provinsi Banten, khususnya masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Hal ini penting sebagai bagaimana secara terus-menerus dan konsisten BRIN mau dan mampu memberikan sumbangsih pada pembangunan daerah yang nyata, bukan hanya di Provinsi Banten tapi juga di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Gubernur terpilih Banten Andra Soni menanggapi bahwa selama ini reformasi birokrasi menurut pandangannya belum memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian pembangunan. Reformasi birokrasi masih bersifat administratif. Penilaian kemajuan reformasi birokrasi masih dianggap lebih banyak mengukur pada proses, bukan hasil atau dampak. Untuk itu, pihaknya ingin menjalin kolaborasi bersama BRIN untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya mencapai tujuan Indonesia Maju, Indonesia Emas. Kolaborasi itu penting, ya, dan apalagi BRIN kan sebuah organisasi riset besar, ya, dan Banten ini kan banyak yang bisa dikerjasamakan terkait dengan kebutuhan kami by research. Jadi saat nanti kami membuat kebijakan tentunya by research, bukan tebak-tebakan gitu. Alhamdulillah nih saya dapat kesempatan datang ke BRIN, mendengarkan langsung, ikut dalam seminar nasional. Ini banyak masukan, banyak pencerahan, banyak pengetahuan baru yang saya bisa dapat. Tapi komitmen kita terkait dengan program dan visi misi itu wajib kita utamakan, dan yang bisa menjalankan, yang mempraktekkan nanti adalah birokrasi.
Sedangkan birokrasi ini harus kita berikan kesempatan yang sama. Ya, jadi sementara ini sistem merit dan kemudian talenta ini penting untuk diterapkan di Provinsi Banten supaya kedepannya ada semangat yang sama lah dari seluruh ASN bahwa mereka pun bisa punya kesempatan yang sama dengan yang lain untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan rekam jejaknya, dan sesuai dengan kemampuannya. Menanggapi itu, Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Mardianto Wahyu Triatmoko, menyampaikan hasil kajian tim kelompok risetnya di BRIN tentang hasil penilaian mandiri sistem merit terhadap 70 pemerintah kabupaten dan 27 pemerintah kota. Kerjasama riset dengan pemerintah Banten menurutnya menjadi langkah awal riset BRIN bisa menjadi bahan rujukan rumusan kebijakan bagi Banten juga pemerintah daerah lainnya. Ya, jadi kerjasama dengan Provinsi Banten ini ya nanti kedepannya yang kami akan bangun ini sebagai suatu terobosan di mana di Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri itu ada kelompok riset reformasi birokrasi dan pelayanan publik itu mencoba untuk mengembangkan, membantu ya daerah dalam rangka bagaimana pengelolaan SDM ASN di daerah itu sehingga nanti bisa benar-benar memiliki fungsi yang optimal. Jadi optimalisasi itu dalam kaitan dengan seminar ini tentu bagaimana merit system itu juga perlu didorong lebih baik karena selama ini merit system itu biasanya hanya sebagai bagian dari retorik gitu ya, tetapi tidak kemudian dilaksanakan dengan baik. Memang banyak sekali tantangannya termasuk tadi yang saya sampaikan termasuk membangun instrumen bagaimana pengukuran merit system. Nah ini teman-teman nanti di Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri itu membantu daerah untuk mencoba membuat instrumen itu sehingga bisa terukur dari waktu ke waktu paling tidak per tahun ya, kira-kira apakah ada dampak signifikan terhadap pembangunan atau pelayanan publik di daerah terhadap pola-pola manajemen talenta maupun merit system yang ada di daerah. Ini sangat penting sebagai pijakan. Nah, nanti mudah-mudahan nanti juga bisa berkolaborasi dengan BKN, Badan Kepegawaian Negara, karena di sanalah sebenarnya nanti kebijakan juga akan dikeluarkan sehingga tidak hanya berhenti di tataran daerah tapi juga bisa terapkan di level nasional. Mungkin itu. Menjadi pembicara dalam seminar, Mukhlis Irfan selaku analis kepegawaian Badan Kepegawaian Negara menjelaskan pemahaman dan mekanisme dalam penerapan sistem merit dan manajemen talenta. Dalam kesempatan itu, Mukhlis menyebutkan juga hasil penilaian indeks sistem merit terhadap instansi-instansi pemerintah di Indonesia. Ia berpendapat meskipun sebagian besar sudah menerapkan, namun belum menggambarkan secara ideal dari sistem tersebut. Maka ia berharap dengan riset BRIN dapat mengakselerasi khususnya untuk penyusunan dan pengembangan manajemen talenta. Dengan manajemen talenta, sebuah instansi benar-benar akan mengefektifkan dan mengefisienkan proses pengembangan karir di lingkungan PNS atau ASN. Ya, saya kira BRIN nanti bisa berperan ya kaitannya dengan hambatan-hambatan yang selama ini terjadi di dalam penerapan sistem merit ya. Ya katakanlah memang kita sih sudah mengidentifikasi beberapa permasalahan ataupun hambatan terkait dengan belum berjalan secara optimalnya penerapan sistem merit. Nah, ini saya kira nanti BRIN bisa melakukan kajian-kajian ya terkait dengan hambatan-hambatan di dalam implementasi manajemen talenta, karena manajemen talenta dan sistem merit ya secara umum. Karena tentunya kita kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kapus kaitannya dengan penerapan sistem merit itu tidak hanya melihat pada administrasinya saja, tapi juga melihat pada kualitas implementasinya. Nah, ini saya kira nanti BRIN itu tidak hanya bisa berperan di dalam
membantu untuk pemenuhan Pemda-Pemda khususnya itu di dalam penerapan sistem merit ya, karena di dalam sistem merit itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi, juga termasuk bagaimana nanti mengkaji apa sih hambatan-hambatan yang terjadi, kenapa penerapan sistem merit itu belum berjalan secara optimal. Nah, ini dari hasil kajian dari BRIN tentu akan menjadi solusi ya bagi pemangku kepentingan ya, khususnya mungkin Menpan ataupun BKN atau LAN di dalam nantinya bisa meningkatkan kualitas penerapan sistem merit seperti itu. Demikian liputan kabar kawasan kali ini. Saya Asep Saifuddin bersama seluruh kru undur diri. Riset dan inovasi untuk Indonesia Maju, BRIN TV, TV Riset Zaman Now.